Oke, Mas yang di belakang boleh diberikan mikrofonnya oleh panitia? Ya. Ya, tadi sebelum dibuka langsung udah semuanya tancap tangan luar biasa ini Tes. Pak materinya, silakan. Terima kasih, nama saya Abdul Farahim. Saya mahasiswa sosiologi di Universitas Indonesia. Iya, UI. Saya asalnya dari Tidore. Mungkin sebagian besar Tidore. Sebagian besar teman-teman di dalam ruangan ini tidak tahu Tidore itu di mana. Tidore itu salah satu kota kecil di Provinsi Maluku Utara. Saya cuma mau disclaimer dulu bahwasanya jangan ragukan cinta saya untuk Indonesia. Karena leluhur saya di dalam sejarah itu sudah membuktikan itu. Soekarno 2 kali datang ke daerah saya tuh untuk meminta agar bergabung dengan Indonesia gitu. Dan Sultan saya pada saat itu dengan lantang memilih bergabung dengan Indonesia ketika diberikan 3 opsi. Bergabung dengan Belanda, berdiri sendiri, atau bergabung dengan Indonesia. Tapi di sini saya ingin kasih perspektif sosiologisnya bagaimana Pancasila yang kita anggap menjadi titik temu masyarakat Indonesia bisa menjadi benar-benar titik temu dengan menyelesaikan masalah-masalah yang lebih teknis. Karena bagi saya sebagai sebuah konsep teoritis Pancasila itu udah sangat matang. Sudah banyak buku yang menulis tentang itu, Negara Paripurna misalnya, karya Yudi Latif, Pak Yudi Latif. Tapi saya mau lihat bagaimana Pancasila menyelesaikan problem-problem teknis di masyarakat. Saya kasih contoh sederhana. Kalau kita anggap Pancasila itu digali dari nilai dasar bangsa Indonesia, lantas kenapa agama-agama lokal kita, misalnya pedalaman Halmahera, pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatera, itu tidak diakui begitu. Jadi untuk mengurus administrasi selalu melekat sisi agamanya, itu yang membuat mereka agak susah mengurus itu, Pak. Jadi kalau kita anggap Pancasila ini sebagai titik temu, lantas bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di sana yang bahkan ini, kalau kita lihat ketuhanan yang Maha Esa terus diturunkan secara teknis 6 agama yang sah di Indonesia, itu saya mohon maaf, saya harus bilang ini, itu 6 agama yang datangnya dari luar semua. Kita bisa uji satu-satu. Islam datang dari luar, Kristen datang dari luar, malahan agama-agama lokal yang kepercayaannya tidak difasilitasi oleh negara. Lantas bagaimana dengan Pancasila yang kita anggap sebagai common ground? Itu yang pertama. Yang kedua, negara semacam tidak punya tafsir yang utuh terkait Pancasila begitu. Maksud saya, kita tidak punya indikator yang jelas mana yang disebut orang-orang yang Pancasilais, mana yang tidak Pancasilais. Jadi cenderung politis begitu. Jadi maksud saya semoga ada semacam sebuah indikator yang jelas begitu. Supaya kita uji, jangan sampai orang yang belajar bahasa Arab aja dikatakan indikator teroris begitu misalnya gitu. Jadi saya harap penjelasannya Pak, tapi saya tekankan lagi jangan ragu cinta saya kepada Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Adik-adik sekalian, setiap warga negara Indonesia disitulah Pancasila.